Dokter, tadi sempat dokter berbicara mengenai jenis suara. Emang ada pembedanya ya dok? Jenis suara dari ambulans itu tersendiri? Jenis suara di ambulans yang seperti pintu kereta. Luli gitu ya. Nah, itu biasanya ambulans tersebut sedang atau akan menjemput pasien. Pengemudi ambulans boleh setiap saat menjalankan menghidupkan sirenenya. Menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI dimanapun berada. Kembali lagi di Sanda Talk dengan saya Yayu Sutarsi dari PMI DKI Jakarta. Kali ini kita mau berbicara nih tentang layanan siaga 24 jam PMI DKI Jakarta. Telah hadir bersama kita Dr. Sibroh Malisi, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial, Pengurus PMI DKI Jakarta. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang oleh PMI. Iya, luar biasa dokter menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya dokter nih. Iya, boleh dokter, kita mau berbicara tentang layanan ambulans siaga 24 jam nih dok. Kira-kira dokter ada clue-clue atau apa yang bisa disampaikan nanti boleh ya dok ya? Oh, dengan senang hati, bangga dan girang. Luar biasa. Boleh dok sapa-sapa dulu sahabat PMI kita atau sobat PMI kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibroh Malisi, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dok, boleh nggak sih dok, saya tuh mau kasih tanya, gimana ya? Saya mau tanya nih dok, tentang pelayanan ambulans yang ada di PMI nih dok. Nah, kira-kira apa saja sih pelayanan ambulans yang ada di PMI DKI Jakarta dok? Jadi gini Mbak, untuk pelayanan ambulans di DKI Jakarta itu banyak kriterianya. Dari mulai suaranya, jenis mobilnya, jenis angkutannya, apa yang dilayani, kemana dilayani itu banyak banget. Kalau untuk khusus untuk fungsi ambulan ya. Nah, nanti Mbak Yayu pertanyaannya apa tadi tuh? Nah, yang mau ditanyakan ke saya. Yang mau ditanyakan tuh pelayanan yang ambulan yang di PMI DKI Jakarta ada apa aja nih dok? Apakah cuma ada mobil jenazah atau ada mobil layanan kesehatan yang siap begitu dok nganterin ke rumah sakit? Kalau jenis ambulan itu ada 3. Pertama, jenis ambulan yang namanya ambulan biasa transportasi. Yang kedua, jenis ambulan gawat darurat. Yang ketiga, jenis ambulan mobil jenazah. Nah, tiga-tiganya itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau misalnya mobil gawat darurat, itu spesifikasi mobil ambulan itu harus ada defibrilator, harus ada resusitasi, harus ada bedah minor. Apapun yang ada kejadian di situ bisa dilakukan di mobil gawat darurat. Namanya juga gawat darurat, jadi harus lengkap. Jadi mobil ambulan itu ciri khasnya kalau ada gawat darurat, untuk unit gawat darurat harus lengkap fasilitasnya, termasuk juga SDM-nya yang sudah handal. Itu baru satu jenis gawat darurat. Sementara kalau yang jenis ambulan transportasi atau angkutan, itu bisa kita gunakan bermacam-macam. Misalnya menolong pasien yang kecelakaan. Mohon maaf juga kalau di Jakarta tuh demo, kita juga siapkan juga untuk ambulan tersebut. Nah, khusus untuk yang jenazah itu tersendiri. Dia tidak perlu apa-apa, ya namanya juga jenazah, masa mau dikasih apaan gitu ya. Tapi khusus untuk transportasi jenazah. Oh gitu. Jadi ada 3 layanan ambulans ya. 3 layanan jenis ambulans. Tiga layanan jenis ambulans. Oke deh. Dokter, tadi sempat dokter berbicara mengenai jenis suara. Emang ada pembedanya ya dok? Jenis suara dari ambulans itu tersendiri? Ya, itu kalau kita lihat itu hanya untuk mempermudah pelayanan ya. Ada 4 jenis suara ambulan yang harus kita tahu. Sebenarnya sih jenis mana saja masyarakat itu harus tahu bahwa itu memang suara ambulan. Tetapi buat petugas itu sendiri sudah memprioritaskan. Misalnya kalau ada jenis pertama ya, Mbak Yayu, itu jenis suara di ambulan yang seperti pintu kereta. Kan ada luli gitu ya. Nah, itu biasanya ambulan tersebut sedang atau akan menjemput pasien. Ya, atau dia mau ke tempat lain menjemput pasien baik dari rumah maupun dari rumah sakit.
Nah, jenis yang kedua itu sirine. Sirine itu nadanya sangat rendah. Iya. Nah, biasanya itu hanya untuk transportasi. Jadi pasien itu tidak gawat, tidak darurat. Nah, jenis ketiga sirine juga, tapi lebih cepat, lebih kuat. Itu Lebih cepat, hanya lebih untuk kuat. gawat darurat. Nah, lain lagi ya, yang mobil jenazah. Kalau mobil jenazah lebih lambat, tapi suaranya lebih panjang. Jadi ada 4 jenis. Kalau kita ingin tahu, nanti mungkin pada saat nanti dilihat di YouTube, dilihat di FB, dilihat di WhatsApp, itu kan masih bisa. Nah, nanti supaya masyarakat ngeh, tahu nggak Pak? Tahu bahwa ini ada ini yang lewat jenisnya ini. Andaikan masyarakat tidak tahu, pokoknya kalau ambulan lewat, tetap harus kita prioritaskan sebagai bagian daripada kepedulian kita di jalanan. Gitu. Wah, berbicara prioritas nih dok. Kira-kira apakah boleh kita tuh melawan arus gitu loh? Jadi karena dapat prioritas sehingga ada kondisi darurat begitu kita melawan arus begitu dok? Mobil layanan ambulan kita. Ini nggak sembarangan loh Mbak Yayu. Oh iya. Jadi prioritas ini ada juga termaktub dalam undang-undang. Undang-undang nomor Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Itu undang-undang yang memayungi payung hukumnya ambulan. Tetapi karena kita ada di Jakarta, juga ada perdanya. Ada perda tahun nomor 154 tahun 2019. Mengatur itu semua dok ya? Semua. Artinya supaya masyarakat tahu ya untuk itu gitu. Oh gitu dok. Nah, terus kan kita lihat ya beberapa mobil ambulans khususnya juga PMI DKI Jakarta juga ada beberapa ambulan yang bukan beberapa, hampir semuanya kali ya dok ya. Tulisannya tuh kebalik tuh dok. Nah itu kenapa sih dok harus tulisannya kebalik? Ya. Apakah ada kriteria khusus begitu ambulans untuk tulisannya kebalik yang di bagian depannya atau di bagian tertentu seperti itu? Tentu ini ada maknanya, ada artinya. Ini adalah efek cermin, efek cermin optik. Jadi kalau efek cermin optik itu mobil yang ada di depan ambulan itu supaya melihat bahwa kita tuh ada mobil tulisan ambulan lebih jelas. Artinya mobil yang di depan itu harus segera pindah dari ruas itu supaya mobil ambulan cepat lewat. Jadi untuk mempermudah juga dia membaca, oh ini ambulan nih di belakang saya, maka saya harus ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oh gitu. Supaya mobil ambulan bisa segera lewat. Oh gitu. Oh iya karena mungkin gini ya dok ya. Karena kita ngelihat karakteristik masyarakat ada yang kepekaan sosialnya tinggi, Betul. ada juga yang mungkin oh saya juga darurat nih di belakang juga nggak dibunyiin sirene. Karena Betul. ada yang tidak membunyikan sirene ya. Karena memang mungkin tidak ada pasien atau mungkin memang tidak darurat kondisinya seperti Betul. itu makanya tidak dinyalakan sirenenya. Dan tulisan itu menjadi clue juga untuk nengok ke spion karena lo bawa mobil kan ngeliat spion, oh ambulans belakang. Betul. Gitu untuk membuka jalan itu juga kali ya dok, salah satunya ya dok. Iya, kalau tadi berbicara tentang tulisan yang terbalik ya, maksudnya ada seperti tulisan terbalik di sisi kanan ataupun di bagian depan. Nah, tadi dokter menyampaikan ada peraturan daerah. Kalau tidak salah undang-undang peraturan daerah nomor 22 ya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Betul. Nah, itu prioritas yang seperti apa sih, Dok? Ya, di Boleh dibantu dijelaskan? Di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu mengharuskan pertama siapa saja yang ada di mobil ambulan itu pertama adalah ada prioritas. Yang pertama unit kebakaran. Jadi pertama adalah yang kita prioritaskan unit kebakaran. Yang kedua adalah ambulan. Ya. Yang ketiga baru iring-iringan pejabat. Yang keempat mungkin ada tamu negara kita, itu tetap kita kasih prioritas. Itu mengatur semuanya di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi nggak sembarangan. Makanya masyarakat tuh harus peka juga, harus tahu juga bahwa ini diatur. Nah, yang persoalan kedua kan kadang-kadang orang menyalahgunakan. Ini jangan sampai terjadi dengan adanya kita PMI Provinsi DKI Jakarta mensosialisasi ini. Moga-moga masyarakat paham, tahu dan punya kepedulian yang tinggi. Iya, harapan kita tentunya kayak gitu ya dok ya. Iya, nah, kalau tadi dokter bilang kan ada tahapan-tahapannya, terus diatur lah itu, diatur di payung hukumnya seperti itu. Nah, kapan sih pengemudi bisa menyalakan sirenenya?
sirene ambulan tersebut? Sebenarnya pengemudi ambulan boleh setiap saat menjalankan menghidupkan sirenenya. Menghidupkan. Kan udah ketahuan kalau dia walaupun dia kosong, berarti dia ada prioritas subjek yang dia kejar. Misalnya dia mau ngambil pasien, mau ngambil pertolongan pertama untuk kecelakaan, atau sebaliknya dia juga dari rumah sakit ke rumah sakit. Itu juga penting. Kenapa? Artinya boleh saja, kapan saja, siapa saja untuk dilakukan, bahwa ambulan itu memang harus bunyi. Jadi memang prioritas ambulan ya memang seperti itu. Namanya juga ambulan. Ambulan itu artinya jalan, bergerak terus, nggak boleh berhenti. Itu salah satunya. Ambulan itu berjalan ya, mobilitas terus gitu ya, selalu membantu siapapun seperti itu ya Pak ya. Pak Dokter nih, oke deh. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, boleh nih nyontek-nyontek sedikit nggak apa-apa ya Dok ya? Kalau masyarakat membutuhkan layanan ambulan, nah sebenarnya itu di PMI berbayar atau gratis sih? Nah ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena bingung. Bayar nggak ya pakai jasanya ambulansnya PMI karena di rumah sakit berbayar nih gitu, atau bagaimana gitu? Boleh Dok dijelaskan? Dijawab apa enggak ya? Dijawab dong Dok. Gitu. Ya. Oke, siap. Sebenarnya ambulan PMI Provinsi DKI Jakarta itu gratis, 0 rupiah. 0 rupiah. Karena kenapa? Karena itu adalah sudah bagian dari pelayanan kita di PMI Provinsi DKI Jakarta. Jadi masyarakat nggak usah segan-segan, nggak usah malu-malu. Nanti ada di layar kaca kita tuh ada hotline-nya, bisa melalui itu untuk pelayanan ambulan. Jadi gratis Mbak, saya tekankan lagi gratis. Pelayanan ambulan kondisi darurat gratis, 24 jam ya Pak ya. Oke deh Dok. Kalau tadi 24 jam layanan ambulans. Nah, nanti ada nomor teleponnya. Kalau nggak salah boleh nyebutin ya nomor teleponnya. Nomor teleponnya di 0812 8380 8876 atau di email poskomada@pmidkijakarta.or.id. Itu salah satu bentuk informasi ya, Dok ya. Kalau membutuhkan ambulan bisa menghubungi nomor tersebut. Bisa di WA, bisa ditelepon. Nah, bisa di WA, bisa ditelepon tuh. Itu keunggulannya dari layanan ambulansnya PMI DKI Jakarta, dan bisa di email juga kali ya Dok ya. Terus kalau saya mau berbicara tentang ambulans, semestinya kita bagaimana sih Dok? Jadi masyarakat itu kalau mendengar suara ambulans harusnya bagaimana? Apakah kita kesadaran untuk membuka jalan atau ada pengawal di ambulansnya? Prinsip yang utama kita sosialisasi ini adalah kepedulian kepada masyarakat. Yang pertama. Jadi suara ambulan jenis apapun, masyarakat pengguna jalan harus minggir, atau bahasa Betawinya harus ngasih jalan supaya saudara kita yang ada di dalam bisa tertolong dengan baik dan cepat di waktu yang tepat ya. Iya, baik. Nah, kalau ini kan di jalan ya Dok ya. Pernah nggak sih ada kendala gitu ya yang dialami oleh petugas ambulansnya PMI dalam menjalani tugas gitu? Kendalanya apa sih Dok? Kalau boleh tahu gitu. Yang namanya di jalan pasti kendalanya banyak banget. Salah satunya jalan sempit. Kan susah kalau jalan sempit. Sehingga harus bisa memutarbalikan seperti apa ambulan tersebut. Yang kedua, kondisi padat. Nah, yang lebih bahaya lagi, lebih repot lagi adalah kendaraan tidak terlalu sempit, jalan tidak terlalu sempit, tidak terlalu padat, tapi masyarakat di sekitarnya itu tidak peduli, tidak memberikan jalan. Itu kendala banget ya Dok. Paling merasa si pengendara ambulan, ya Allah, mereka nggak tahu apa ya kalau yang saya bawa itu adalah orang yang sedang sakit. Nah, jadi kendala utama tuh sempit, macet, bahkan mohon maaf, ada demo segala macam. Itu harusnya si demo juga harus paham juga. Jadi kalau kita melintas di jalan, tiba-tiba ada demo di depan, pendemo tuh harus mundur dulu supaya mobil kendaraan ambulan lewat. Dan di mana-mana di luar negeri dan segala macam itu udah ada seperti itu. Nah, kita harus bisa mencontoh yang lebih baik lagi. Jadi menimbulkan kepekaan sosial masyarakatnya gitu ya Dok ya. Nah, di PMI DKI Jakarta sendiri sudah berapa banyak penerima manfaat nih Dok atas pelayanan ambulansinya PMI? Ya, kalau dihitung-hitung sih mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Kalau nggak salah sih di tahun 2022 aja tuh hampir lebih dari 10.000. Ya, lebih dari 10.000. Artinya masyarakat tuh udah, kalau penduduk Jakarta
berapa juta per hari, itu kan artinya sudah bisa melihat bahwa kepedulian PMI Provinsi DKI Jakarta ada buktinya dengan masyarakat bisa memanfaatkan layanan ambulan tadi. Apalagi kemarin di suasana COVID, Masya Allah, ambulan kita benar-benar sangat membantu keberadaannya kepada saudara kita yang sangat perlu. Iya. Oke deh dok. Nah, kejadian COVID ini kan sangat amat kita ngeri-ngeri sedap juga nih dok. Aduh, bahasanya ngeri-ngeri sedap nih. Sebagai petugas pelayanan ambulans gitu. Berarti standar kualifikasi ambulansnya PMI DKI sendiri sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah begitu ya dok ya? Dan udah terintegrasi sama pemerintah gitu. Ya. Terkait informasi. Seperti itu. Kalau untuk standarisasi, alhamdulillah kendaraan Provinsi DKI Jakarta sudah semuanya. Wah, luar biasa. Jadi ada di 5 wilayah, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Bahkan PMI DKI sudah oke. Nah, jadi kalau hanya untuk yang advance, yang gawat darurat sudah siap. Tapi kalau hanya untuk transportasi mah aman lah. Banyak kita, banyak sediaan. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa PMI DKI Jakarta nih. Nah, dokter, ada metode-metode khusus nggak sih dok yang tentang mempublikasikan layanan ambulans siaga 24 jamnya PMI? Melalui telepon tadi ya dok ya? Betul. Terus ada telepon, ada WA, ada FB, ada Instagram. Itu udah sebenarnya fasilitas yang kita punyai buat masyarakat itu udah lengkap. Tinggal bagaimana mereka ingin tahu atau tidak. Oke deh, siap-siap. Dan dilengkapi juga nih dok, ada websitenya PMI DKI ya dok ya? Iya. Bahkan mohon maaf, kita pelayanan ambulan DKI itu sudah terintegrasi kepada 5 wilayah. Sama Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Itu masing-masing sudah punya host sendiri, tapi terintegrasi melalui PMI DKI Jakarta. Iya. Dan itu dipasang juga yang namanya GPS-nya. Jadi dimanapun dia berada, Anda berada di mana bisa kontak langsung mana yang lebih dekat untuk mengambil pasien kepada yang memerlukan pelayanan ambulan. Oh gitu. Dan kualifikasi dari ambulansnya PMI DKI sendiri tentunya sudah sesuai standar ya dok ya? Kalau kualifikasi ambulan PMI, alhamdulillah sudah bagus. Ada yang advance, ada yang gawat darurat, ada yang mungkin hanya untuk transportasi biasa. Mobil jenazah juga sudah ada, alhamdulillah bagus. Jadi kalau untuk kualifikasi mobil ambulan DKI sudah cukup bagus dan banyak. Wah, mantap, luar biasa dokter. Wah, luar biasa informasi dari dokter ini membuka kacamata kita sebagai sobat PMI dimanapun berada bahwa ambulans PMI ini ada 3, gawat darurat, transportasi, dan satu lagi dan jenazah. Kemudian juga suara-suara dari ambulans kita bisa membedakan, dan kita sebagai masyarakat DKI Jakarta ataupun sobat PMI dimanapun berada, kalau dengar suara-suara ambulans, yuk kepekaan sosial kita dibangun sehingga siapapun yang ada di dalam ambulans dapat tertolong di waktu yang tepat dan penanganan yang tepat ya, cepat dan tepat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Sibro atas waktunya, dan terima kasih juga untuk informasi-informasi yang disampaikan terkait layanan ambulans PMI. Terima kasih dokter. Oke. Saya mengajak Sobat PMI dimanapun berada untuk mencari tahu informasi mengenai PMI DKI Jakarta di website kami www.pmidkijakarta.or.id atau di media sosial kami Instagram @PMI_DKI Jakarta atau Facebook PMI DKI Jakarta atau YouTube di PMI DKI Jakarta. Dan jangan lupa simpan nomor layanan ambulans 24 jam PMI DKI Jakarta di nomor 0812 8380 8876 atau di email poskomada@pmidkijakarta.or.id. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan siap melayani Anda PMI DKI Jakarta. Ambulans PMI DKI Jakarta siap melayani 24 jam. Terus tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.